Ya, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Karena tubuh kita dalam Al-Quran disebutkan, teman-teman bisa dibuka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21, dibuka. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Ya, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Allah berfirman, bagi yang yakin. Nah, sekarang saya tanya, ketika Allah berfirman, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Saya tanya, teman-teman, yakin nggak dengan kebesaran Allah di dalam tubuh manusia? Yakin nggak kalau di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah? Tanya, coba saya tanya teman-teman. Allah berfirman nih, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Maka sekarang saya tanya dulu nih, teman-teman yakin gak di dalam tubuh kita ada kebesaran Allah? Yakin gak? Yakin. Sekarang Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, seketika akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Teman-teman yakin gak dengan sabda Nabi? Yakin. Yuk, kita buktikan ayat Al-Quran, kita buktikan hadis Rasulullah. Ya, bahwasanya dalam kitab pengobatan apapun sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Ternyata cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya. Seketika, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Dari mana kebesaran itu? Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita dipenuhi dengan garis. Coba, banyak garisnya nggak? Mata ada garisnya, hidung ada garisnya, mulut ada garisnya, leher ada garisnya, dada ada garisnya, perut ada garisnya, tangan, semua lipatan tubuh ada garisnya. Saya tanya, garis dari ujung kepala sampai ujung kaki berapa jumlahnya? Pernah dihitung belum? Coba teman-teman kalau lagi santai dihitung. Jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya dihitung sendiri. Saya tanya, ini kebetulan atau kebesaran Allah? Ini kebetulan atau kebesaran Allah? Ya. Sekarang kita lihat lagi. Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya. Sekarang saya tanya, tangan yang kita tempelkan di bagian tubuh yang sakit, ini tangan yang biasa apa tangan karena ada kebesaran Allah? Karena ada kebesaran Allah. Di mana kebesaran Allahnya? Perhatikan baik-baik. Tangan kita dipenuhi dengan garis. Ingat, berapa jumlah garis? 114. Dalam telapak tangan kita ada berapa garisnya? Yuk, kita hitung yuk. Dari ujung kelingking sampai ibu jari. Semuanya dipenuhi oleh ruas jari. Setiap titiknya, jika kita hitung, ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kalau tidak percaya, buktikan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 kalimat tasbih. Perhatikan baik-baik. Telapak tangan kita ada garisnya enggak? Ada kan? Ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini angka 8, ini angka 1. Berapa? 81. Perhatikan lagi tangan satunya. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Perhatikan lagi jari jemari kita. Berapa jumlahnya? 5. Perhatikan baik-baik. Ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini juga sama. Alif, lam, ha. Allah 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. 114 surat dalam Al-Quran. Ini kebetulan apa kebesaran Allah? Coba. Sekarang kita buktikan. Benar nggak hadis Rasulullah? Tempelkan di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang penyakitnya. Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Kira-kira teman-teman percaya nggak kita tempelkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Saya tanya, kira-kira teman-teman yakin nggak? Percaya nggak? Yuk kita buktikan bersama-sama yuk. Ya, saya ambil contoh penyakit yang banyak dialami. Contoh, ada nggak di sini yang sering sakit kepala?
Ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Migrain, vertigo, kelayangan, pusing, sempoyongan, ada nggak? Ada. Yuk kita buktikan, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Yuk, caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Ingat ya, lihat garis tubuh. Ini ada rambut, ini ada kulit. Garis rambut dan kulit, ini ada batasan di sini namanya garisnya. Sentuh dengan jari telunjuk kita. Yuk praktekin teman-teman, kita buktikan bersama-sama. Ini rambut, ini kulit. Sentuh tepat di batasnya, garisnya rambut dan kulit. Sentuh kayak gini. Dah, ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana doanya? Bismillah. Ikuti. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Tekan garisnya, ikuti garisnya sampai depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang yang kencang. Sok, teman-teman rasakan seketika kepala bagian ini, pundak dan punggung bagian ini langsung enteng, langsung hangat, langsung segar. Bahkan merinding, ada juga yang sendawa, ada juga yang keluar keringat. Sok, buktikan teman-teman, buktikan. Buktikan. Udah dibuktikan belum? Yuk sekarang telinga sebelahnya, kepala sebelahnya. Ini rambut, ini kulit, sentuh jari telunjuk kita di sini. Ikuti garisnya sampai depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Sok, kepala kita langsung enteng, badan kita langsung enteng. Langsung ada juga yang merinding, bahkan keluar keringat. Ada juga yang langsung sedawa. Kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Buktikan. Udah? Udah? Terbukti nggak teman-teman? Barokallah ta'in. Terbukti nggak? Langsung enteng, langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak? Bagi yang yakin. Karena itu ayatnya. Bagi yang yakin. Ya, doanya diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Nah, ini terbukti nggak? Terbukti kan? Yuk, sekarang kita buktikan lagi nih. Kita buktikan lagi. Ada nggak di sini yang punya masalah di mata? Mata minus, mata plus, silinders, glukoma, katarak, mata rabun, ada nggak? Ada nggak teman-teman? Yang punya masalah mata minus, plus, silinders, katarak, glukoma, mata rabun, ada nggak? Yuk kita buktikan teman-teman. Allah berfirman, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya. Ini jari telunjuk, ya. Apalagi kalau telunjuknya sering kita pakai untuk syahadat atau yang maksudnya orang yang rajin sholat. Itu cepat banget teman-teman, ya. Kalau kita rajin sholat lebih cepat sembuhnya. Ini garis hidung, sentuh dulu kayak gini. Dah, ikuti garisnya. Ikuti garisnya agak sedikit ditekan sampai mentok di sini. Ketika udah mentok, bagi teman-teman yang punya masalah mata minus, mata silinders, itu kepala belakang langsung berat. Kepala belakang langsung berat. Langsung pejamkan mata, putar jarinya. Ikuti garisnya di sini tengkorak atas, agak sedikit ditekan bola matanya, nanti berasa seperti ada buih, ada kerikil di dalam mata, arahkan ke telinga, tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Jangan dulu buka mata kalau badannya belum hangat. Kalau badan udah merasa hangat, buka matanya pelan-pelan. Mata itu akan berair, keluar bercak-bercak air, dan lihat 10-15 detik kemudian langsung terang benderang pandangannya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau tidak percaya, buktikan. Stop. Udah dibuktikan belum? Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Udah belum? Ya.
cukup gini, kalau doa yang diajarkan Rasulullah kan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Kalau belum hafal doanya, cukup dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sok langsung nggak terang nggak matanya. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Ayat Al-Quran itu mukjizat yang nyata bagi yang yakin. Hadis Rasulullah itu bukti yang nyata bagi yang yakin. Sekarang kita buktikan lagi di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah, di mana dari kebesaran Allah itu tubuh kita itu mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak teman-teman di sini yang sering masuk angin? Ada nggak yang sering masuk angin? Mudah sekali mabuk perjalanan, gampang sakit-sakitan, gampang ngantuk, gampang ngedrop, sakitnya sering pindah-pindah. Ada nggak teman-teman? Ada. Gampang sakit, gampang masuk angin, gampang mabuk perjalanan, gampang pusing, gampang ngedrop. Ada? Yuk kita buktikan ya. Langsung teman-teman praktekin ya. Langsung teman-teman praktekin. Yuk. Pegang pundaknya dulu seperti ini. Pundaknya dipegang seperti ini. Sok, dipegang. Udah? Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Bebas. Pundak yang mana aja bebas. Ya. Ikuti ya teman-teman ya. Ikuti. Kita buktikan bersama-sama. Dah? Sekarang pejamkan matanya. Ikuti saja arahannya. Pejamkan matanya. Relax. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tarik pelan sampai penuh. Hembuskan lewat mulut perlahan. Dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi. Tarik nafas perlahan dari hidung. Sampai penuh. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Bagi teman-teman yang tiba-tiba merasa sedih, jika ingin nangis silakan boleh nangis. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba mohon pertolonganmu, mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit dalam tubuh hamba. Bismillahi tawakkaltu. Allahu Akbar. Tarik nafas 1 kali, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya. Ya, buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Menjada wajada ya teman-teman ya, yang sungguh-sungguh pasti terbukti. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Yuk, sekarang tengkuk leher. Nih, tengkuk leher. Ingat, antara rambut dan kulit dulu yang kita tarik. Pencet, tarik. Turun ke bawah, pencet, tarik. Turun lagi ke bawah. Nah, sekarang lipat daun telinganya. Pelan-pelan dilipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit. Jangan kaget kalau gatel. Pelan-pelan aja dilipat. Dah, sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit-cubit. Usahakan seluruh area punggung dicubit-cubit. Pergelangan tangan penuh sampai ke lengan. Naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Ya, sekarang satu lagi. Pergelangan tangan satunya lagi. Cubit-cubit seperti ini. Punggung tangannya. Lalu pergelangan tangannya. Ke lengan. Cubit-cubit lengannya. Naik ke atas. Dah. Yuk, terakhir sekarang yang di kaki. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya angkat kaki saya. Mohon maaf kalau nggak sopan, mohon maaf. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ya,
Ini pergelangan kaki. Cubit di sini, tarik. Prakteknya nggak usah diangkat, kakinya nggak usah diangkat. Oke. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kakinya, punggung kaki. Dah. Sekarang kaki satunya lagi, pergelangannya dulu dicubit-cubit. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Dah? Yuk, bismillah sekarang. Dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab yang jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung keluar keringat hangat? Badan langsung segar, badan langsung hangat, kepala langsung enteng, mata langsung terang, angin langsung minggat, ngantuk langsung hilang, muncul semangat. Siapa di sini yang langsung hangat? Ada? Ada? Langsung sendawa nggak teman-teman? Keluar keringat hangat, badan segar, ngantuk hilang, angin minggat, saat langsung seger nggak badannya? Langsung. Masya Allah. Ini bagi yang yakin. Karena ayatnya dalam Al-Quran jelas. Ya. Dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Rasulullah bersabda, tempelkan saja tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Seketika berkurang penyakitnya. Ya, ini terbukti. Bagi yang teman-teman yang merasa sendawa, keluar keringat hangat, badan segar, ngantuk hilang, muncul semangat, selamat. Berarti tanda tubuhnya normal. Sekarang saya tanya dulu, pegang telapak tangannya, ada yang dingin nggak? Setelah terapi, pegang daun telinganya, ada yang merasa dingin nggak? Setelah terapi, pegang tengkuk lehernya, ada yang merasa dingin nggak? Pegang pergelangan kaki, punggung kaki, ada yang merasa dingin nggak? Bagi yang merasa dingin, saya tanya lagi, ada nggak yang justru malah mual? Kepala malah pusing, malah merinding, malah keluar keringat dingin. Sok, ada nggak yang mendadak pengen BAB? Ada nggak? Ya, teman-teman, tahu nggak itu apa penyebabnya? Yang justru kebalikannya, yang lain merasakan segar, sendawa, keluar keringat hangat. Ini justru malah keluar keringat dingin. Justru malah mual, justru malah pusing, justru malah gatel, justru malah ngantuk. Ini kebalikannya. Nah, inilah yang posisinya sedang kurang sehat secara ruhani. Kenapa? Yuk, tertulis dalam kitab Tibun Nabawi. Kitab Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Bagi teman-teman yang merasa dingin, mual, keluar keringat dingin, bahkan pusing, mendadak BAB, kulit gatel, atau nguap, itu tanda adanya air liur setan. Jangan takut dulu, jangan takut. Karena ini sesuai dari hadis Rasulullah. Itu tanda karena adanya air liur setan. Apa sih efeknya air liur setan dalam tubuh kita? Yang pertama, bikin kita malas ngapa-ngapain. Mager. Yang kedua, malas untuk sholat. Sekalinya sholat, kita wudhu langsung kentut. Ada nggak yang punya kebiasaan wudhu kentut? Wudhu lagi, kentut lagi. Ada nggak yang punya kebiasaan kayak gitu? Ya. Ada nggak sholat baru takbir Allahu Akbar langsung nguap? Wah. Begitu satu rakaat lupa rakaatnya. Ada nggak? Ada. Sekarang saya tanya lagi, setan diciptakan dari apa? Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, angin, dan dingin. Ada nggak di sini yang jarang mandi, malas mandi, takut mandi? Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Punya penyakit, penyakitnya takut sama kipas angin. Ada nggak? Punya penyakit, penyakitnya takut sama dingin. Kalau mandi harus pakai air hangat. Ada nggak teman-teman? Ya, itu efek dari adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Bukan setannya yang salah, kitanya yang salah. Dari mana datangnya? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Itu yang pertama, karena punya kebiasaan makan dan minum sering pakai tangan kiri. Makanya diingat-ingat teman-teman, ini hadis, ini nasihat bukan untuk anak kecil saja.
Ini untuk kita, bahkan yang udah tua, udah ompong, udah ubanan, sama berlaku. Makan minum dengan tangan kanan, jangan sepelekan makan minum dengan tangan kiri. Barakallah Kak Rani. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Ini nggak boleh teman-teman. Kalau kita punya makanan yang nggak habis di malam hari, pengen kita makan lagi besok hari, maka simpanlah makanan itu dengan baik. Boleh pakai tutup saji atau tudung saji, boleh ditutup pakai penutup yang lain. Jangan dibiarkan terbuka di malam hari. Kenapa? Karena terbuka di malam hari boleh jadi ada virus, ada bakteri, ada cicak, ada kecoa, ada tikus, mungkin ada makhluk malam yang ikut memakannya. Maka jangan makan dan minum yang terbuka di malam hari. Gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, ini yang banyak nih. Dari mana datangnya? Makanan minuman yang buruk namanya. Makanan minuman yang buruk namanya. Contoh, bakso setan jangan dimakan teman-teman. Mie setan, seblak setan, nasi goreng gila nih yang banyak di kafe-kafe, yang banyak di warung-warung kaki lima, banyak yang jualan nasi goreng gila. Jangan dimakan. Karena agama kita melarang makan makanan atau minum-minuman yang buruk namanya. Itu diharamkan teman-teman. Ya, dilarang teman-teman. Kemudian es pocong misal, es genderuwo dan lain sebagainya, hati-hati dengan makanan yang buruk namanya. Itu nggak boleh dimakan. Maka jika Anda pelaku usaha, wahai kaum muslimin, para pelaku usaha, hati-hati dengan memilih nama untuk usaha Anda. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab. Ya, kira-kira jawaban apa yang akan Anda berikan ketika Anda dimintai pertanggungjawaban? Kenapa kamu memilih nama yang buruk untuk usaha kamu? Ya, makanya perbaiki teman-teman. Ya, perbaiki. Oke? Ya, tuh teman-teman. Makanya hayu, ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya, meskipun diajarkan oleh Rasulullah jalan sembuhnya mudah, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, tetap saja terapi hanya terapi, berobat hanya berobat, bukan menjadi tidak bisa jadi sembuh, hanya membantu untuk sembuh. Yang menyembuhkan apa? Perbaiki kesalahannya. Perbaiki kesalahannya. Contoh, tadi kita terapi mata. Dengan terapinya terbukti mata langsung terang. Bisa sakit lagi nggak? Bisa kalau kita melakukan kesalahan lagi. Kesalahan apa yang bisa menyebabkan penyakit mata? Ya, ingat ya, adanya penyakit mata, kalau kita melihatnya dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Kalau kita melihatnya dari kacamata ruhani, ayo kita pelajari bersama. Mata disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Rambut Daud, Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, Lut. Mata itu wilayah Nabi Sulaiman. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang paling bijak. Bahkan saking bijaknya, ia berjalan, ada semut aja nggak mau nginjek. Itu saking bijaknya. Ingat, mata Nabi Sulaiman bisa menundukkan yang goib, telinganya bisa mendengar, mengerti bahasa binatang. Jika kita, apa yang kita lihat tidak melahirkan kebijaksanaan, itu akan menjadi penyakit mata kita. Kita melihat sesuatu kok nggak bijaksana menyikapinya, sok akan menjadi penyakit. Akan menjadi penyakit mata kita. Seperti itu ya teman-teman ya, akan menjadi penyakit mata kita. Atau mungkin yang disebut oleh Rasulullah, ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang memiliki mata sipit. Mata sipit itu bukan bentuk matanya yang sipit, bukan. Tapi orang yang memiliki sifat suka menyipitkan mata. Yang suka menyipitkan mata itu apa? Orang yang suka berencana jahat. Orang yang suka punya rencana buruk. Tunggu saja pembalasanku. So, teman-teman kalau lihat sinetron, kalau ada orang-orang antagonis ingin melakukan kejahatan, matanya disipit-sipitin. Maka orang yang punya rencana jahat, rencana tidak baik, rencana buruk, gampang sekali sakit matanya. Ya. Yang ketiga, orang yang suka bermain mata. Bermainan mata itu apa? Berbuat curang atau berbuat licik. Itu bisa bikin penyakit mata. Ya, makanya dari situlah datangnya penyakit.
Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada dosa, sifat perilaku perbuatan. Maka perbaiki sifat kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki perbuatan kita. Jasmani kita, ikhtiarkan dengan kita berobat, ikhtiarkan dengan minum herbal, ikhtiarkan dengan terapi. Itu kalau jasmaninya. Kalau ruhaninya, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Maka teman-teman akan mendapatkan sehat, sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Bukan sembuh penyakit jasmaninya doang. Buat apa sembuh jasmani kalau ketaatan nggak sembuh? Buat apa sembuh jasmani kalau sifat perilaku perbuatannya nggak sembuh? Buat apa? Jangan-jangan istidraj, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Gitu ya teman-teman ya. Saat doa yang dalam Al-Quran untuk pelaris usaha jualan, jangan gitu teman-teman. Jangan kayak gitu ya. Gini, pengen dagangan laris, pengen usaha lancar. Yuk, yang pertama, syukuri apa yang ada, jangan kufuri apa yang belum punya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada penyakit hati. Jangan-jangan usaha saya gak laris gara-gara ada yang jahat, gara-gara ada yang magerin, gara-gara ada yang syirik. Hilangkan prasangka hati dulu. Prasangka buruknya hilangkan. Yang ketiga, kalau pengen dagangan kita laris, pastikan 2 rakaat sebelum sholat subuh dikerjakan dan pastikan sholat subuhnya jangan kesiangan. Itu tipsnya teman-teman. Ya, pastikan itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ratukan istrimu, muliakan ibumu. Tuh kalau pengen dagangannya laris. Ratukan istrimu, muliakan ibumu. Itu kalau pengen dagangannya laris. Kalau pengen rezeki lancar. Itu tipsnya teman-teman. Bukan wirid ini, wirid itu. Bukan. Itu amalan berbahaya. Ya, kalau kita pengen lancar rizkinya, kita pengen lancar usahanya, tuh kuncinya teman-teman. 2 rakaat sebelum subuh. Dunia dan sisinya diberikan kepada orang tersebut. Ya. Kemudian apa? Muliakan ibumu, ratukan istrimu. Sok teman-teman, lancar rizkinya. Ya. Kalau yang jualan perempuan gimana? Jadilah istri yang baik. Istri yang sabar, taat, dan patuh kepada suami. Tuh teman-teman. Ya. Bagi yang seperti itu prakteknya lancar pasti usahanya. Pasti teman-teman. Pasti lancar. Dan satu, rizki tidak akan pernah tertukar karena sudah ditakar. Ingat ya, rizki tidak akan pernah tertukar karena sudah ditakar. Itu kunci. Titipan, amanah yang bentuknya duit, itu amanah, itu titipan. Itu nggak ada takarannya. Kalau kita pengen dititipi yang banyak, bahasanya nih, ya tentu ya, rizki itu pasti cukup. Namun kalau bicara duit, itu amanah. Itu banyak dan sedikit, itu mempengaruhi. Ya, kalau kita ingin dititipi banyak, maka pantaskan diri kita untuk dititipi banyak. Bagaimana cara memantaskannya? Ketika Allah titipi 2.000, kita habis untuk perut sendiri. Allah titipi 10.000, habis untuk perut sendiri. Allah titipi 50.000, habis perut sendiri. Allah titipi 100.000, hanya habis untuk kebutuhan sendiri. Allah titipi 1 juta, hanya habis untuk kebutuhan sendiri. Orang seperti ini tidak layak untuk dititipi banyak. Namun kalau kita dikasih rizki sama Allah 1 juta, bukan hanya untuk diri sendiri, kita pakai juga untuk berbagi. Kita pakai juga untuk bersedekah. Misal sama Allah dikurangi lagi jadi 100.000. Dari 100.000 aja masih bisa berbagi, masih bisa bersedekah. Dari 50.000 masih bisa berbagi, masih bisa bersedekah. Dari 10.000 aja masih bisa berbagi, masih bisa sedekah. Orang yang seperti ini layak untuk dititipi banyak. Ya. Maka kalau pengen dititipi banyak, jadilah diri kita pantas untuk dititipi banyak. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jangan apa wiridnya, nggak ngaruh teman-teman. Masa zikir ingatnya Allah, zikir ingatnya rezeki lancar. Zikir macam apa yang kayak gitu? Rezeki lancar, rezeki lancar, rezeki lancar, rezeki lancar, dagangan laris, dagang laris, dagang laris, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Katanya pecinta Allah, masa cinta gara-gara pengen imbalan? Pecinta macam apa yang kayak gitu? Ya, rubah ya dek ya, rubah. Ya, kita kembali lagi kepada penyakit. Ya, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21, di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Yuk, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis.
bagi yang mau. Ya. Bahkan ada satu jalan sembuh semua penyakit. Ya. Bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Nih, silakan. Ada satu terapi ini bisa jadi jalan, bukan menyembuhkan ya, bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Jadi teman-teman gak usah ditanya, penyakit ini bisa nggak? Penyakit itu bisa nggak? Dijamin untuk semua penyakit, teman-teman. Bukan hanya penyakitnya saja, bahkan satu terapi ini bisa sebagai jalan untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Itu bisa sempurna kembali. Mungkin yang punya encok, asam urat, rematik, saraf kejepit, yang punya masalah stroke, mungkin yang punya masalah lambung lecet, jantung bocor, paru-paru bocor, apapun itu masalahnya. Insya Allah bisa jadi jalan sembuhnya. Teman-teman pengen tahu nggak terapinya apa? Pengen tahu nggak terapinya apa? Diajarkan sama Rasulullah, teman-teman. Diajarkan sama Rasulullah. Sumbernya ada dalam Al-Quran. Ya, sumbernya ada dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah. Itu sederhana sekali terapinya. Sederhana sekali. Ya, cuma banyak di antara kita yang tidak yakin. Sok, teman-teman buka dulu deh. Buka dulu. Agar apa? Dalam saya menjelaskan materi ini, teman-teman yakin gitu loh. Teman-teman buka Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 20, ayat 21. Silakan teman-teman buka. Ya, Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 20, ayat 21. Silakan teman-teman buka. Dibaca dulu di situ ayatnya. Supaya yakin. Soalnya ayatnya gitu. Ending kalimatnya dikasih kalimat, bagi yang yakin. Nah, makanya saya sampaikan dulu, teman-teman baca dulu ayatnya, baca terjemahannya. Teman-teman yakin nggak petunjuk dari Al-Quran? Dah, itu kuncinya. Ya Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Nah, maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan. Dah? Intinya yang yakin sama Al-Quran, ayo kita lanjut. Yang nggak yakin, keluar saja. Ya, karena ini hanya khusus yang yakin saja. Nah, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yang belum follow silakan di follow dulu. Insya Allah kita setiap hari ada live, solusi sehat, solusi sembuh, berbagai macam penyakit. Ya, Insya Allah ketika siang juga ada live khusus untuk pengobatan, khusus untuk terapinya. Ya, majelis kami adalah majelis yang dakwah lewat jalan pengobatan. Semua yang berobat di tempat kami semuanya gratis, tidak ada biaya apapun, tidak ada mahar apapun, tidak ada intinya tidak ada bayaran apapun. Bahkan yang dari luar pulau, luar kota, luar negeri sekalipun kami sediakan tempat istirahat gratis, makan dan minum juga semuanya gratis. Yang ingin ikut pengobatan massal juga di sini setiap malam Ahadnya gratis. Yang ingin ikut kajian juga semuanya gratis. Yang pengen belajar silakan gratis di sini selama 40 hari. Yang pengen nyantri juga semuanya gratis. Allah semuanya menggratiskan. Tapi ada syaratnya. Mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Ya, ada syaratnya mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Makanya ayo teman-teman, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berlatih. Yakin dengan ayat Al-Quran, yakin dengan hadis Rasulullah. Yakin teman-teman. Untuk alamat kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, di lokasi kami tepat berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, bagi teman-teman yang ingin berikhtiar, silakan pastikan daftar terlebih dahulu. Ya, pastikan daftar terlebih dahulu. Daftar itu untuk ambil jadwal, bukan untuk bayar. Semua di sini gratis dari mulai daftar sampai pulang. Itu gratis semuanya. Ya, jadwal itu untuk kita ambil jadwal daftar itu untuk ambil jadwal. Harinya apa, tanggal berapa, jamnya jam berapa. Mungkin yang daftar hari ini nanti ada jadwal dapat jadwalnya bulan Mei. Yang daftar hari ini nanti dapat jadwalnya bulan Mei. Yang pengen belajar, pengen ikut pelatihannya di sini secara gratis, insya Allah nanti di bulan Agustus atau bulan September. Persiapkan diri Anda 40 hari. Ya, persiapkan diri Anda 40 hari. Gak ada bayaran apapun, semuanya di sini gratis. Semuanya, gak ada yang berbayar. Ya, yang ingin daftar silakan bisa kirim pesan ke saya atau kirim pesan ke admin kami.
Silakan. Ya, ingat ya, syaratnya hanya satu, mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Itu aja syaratnya. Karena contoh ada kemarin tuh yang datang ke sini, ya, yang datang ke sini begitu dikasih tahu penyebab penyakit karena kesalahan dan dosa sendiri, mereka nggak terima, disuruh istighfar nggak mau, maka saya suruh pulang, nggak usah ke sini, silakan ikhtiar di tempat lain. Buat apa kita bantu mobil yang mogok, kita dorong sekuat tenaga, yang punya mobil nginjek rem, ngeden kayak gimana nggak bakalan jalan tuh teman-teman. Makanya seperti itu ya, yang di sini nggak mau istighfar, nggak mau memperbaiki diri, nggak siap memperbaiki diri, pulang. Kenapa? Ya bukan kita yang menyembuhkan. Pintu kesembuhan itu dari Allah. Jalannya apa? At-Tahrim ayat 8. Allah sendiri yang ngasih syarat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi syaratnya itu dulu. Ya, di sini bukan mencari materi, di sini bukan mencari bayaran, di sini bukan mencari apa-apa. Ayo bersama-sama jadilah kaum muslimin, kaum muslimat yang sehat, zohiron wa batinan, sehat yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Tuh, ya. Seperti itu ya teman-teman ya, silakan. Ya, silakan. Itu seperti itu. Yuk, kita lakukan. Maka bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, yang belum follow, silakan di-follow dulu. Yang bisa klik nih, love orange-nya diklik, silakan diklik love orange-nya. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, yuk bagikan kepada saudara, bagikan kepada keluarga, bagikan kepada teman, bagikan kepada sahabat, bagikan kepada grup-grupnya. Kenapa? Boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Bismillah, semoga lewat perantara room ini, semoga menjadi jalan kebaikan keberkahan untuk banyak orang. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan semoga kita yang ada di room ini sebagai perantara kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya, sebagai perantara kebaikan-kebaikan dari Allah. Seperti itu ya teman-teman ya. Amin, 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 amin. Amin. Ya, kita lanjut dulu. Kita buktikan dulu nih Al-Qur'an ayat surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21 tentang kebesaran-kebesaran Allah. Kita buktikan dulu. Ada nggak di sini yang punya penyakit apa ya yang banyak? Asam lambung. Asam lambung. Ada nggak? Ada nggak di sini yang punya penyakit asam lambung? Atau mungkin penyakit GERD atau jantung lemah, masalah paru-paru, batuk yang nggak sembuh-sembuh, asma, atau mungkin apalagi tuh TBC. Intinya segala masalah yang ada di dada, yang ada di perut. Ada nggak teman-teman? Ada. Yuk kita buktikan. Rasulullah bersabda, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Ya, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Caranya bagaimana? Ingat. Yuk. Semua sumbernya dari sini teman-teman. Kalau kita melihatnya ke jasmani. Di sini ada tulang. Ya, perhatikan di sini ada tulang. Tangan kiri pegang dada kanan, tangan kanan pegang dada kiri. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nih. Cukup kayak gini. Atau ditekan kayak gini. Ketika ada bagian yang ditekan sakit, tekan lagi. Nanti kita langsung lemes, hilang tenaga. Begitu dilepas, peredaran darah dan oksigen langsung lancar. Yang punya masalah kebas, kesemutan di tangan, insya Allah. Nih di sini tekan. Ya, di sini tekan. Apalagi kalau hafal doanya Nabi Muhammad, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Sok, tekan aja kayak gini. Ya, kalau enggak kayak gini. Di sini. Sekarang dada satunya lagi. Sok, teman-teman rasakan yang punya masalah asam lambung, batuk yang belum sembuh-sembuh, penyakit jantung, tekan aja di sini. Langsung nyaman sekali lambungnya, nyaman sekali dadanya, nyaman sekali nafasnya. Sok, buktikan teman-teman. Kalau tahu, kalau hafal doa Rasulullah dibaca. Kalau belum Kalau belum hafal cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau istighfar. Ya, cukup kayak gini aja. Sok, langsung enteng. Langsung nggak pakai lama. Langsung teman-teman. Ya. Jadi semua penyakit itu dengan kebesaran Allah, tubuh kita itu mampu menyembuhkan diri sendiri. Ya, tubuh kita itu mampu menyembuhkan diri sendiri. Tolong saya disantet, dibikin nggak tidur sudah 2 minggu. Teman-teman, jika teman-teman merasa sakitnya gara-gara disantet,
Semakin teman-teman memikirkan itu, semakin sulit sembuh penyakitnya. Ya, ini ada yang komentar nih. Ini ada yang komentar. Nih. Ada nggak teman-teman yang merasa penyakitnya gara-gara disantet? Ingat, ya, selagi kita berpikir, kita berprasangka penyakit kita gara-gara disantet, selagi pikiran itu masih ada, nggak mungkin penyakit itu sembuh. Nggak mungkin, teman-teman. Jadi kuncinya apa? Hilangkan prasangka buruk itu. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka kita terus-terusan buruk, keburukan itu pasti akan terjadi. Karena apa? Di dalam tubuh kita ada korin yang bisa mewujudkan apa yang sedang kita prasangkakan. Tuh teman-teman. Dan tolak bala terbaik adalah prasangka baik kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya kita sakit karena dosa kita sendiri. Terkait pelantarannya lewat makanan, perantaranya lewat jatuh, lewat kepleset, lewat kecelakaan, atau lewat santet sekalipun, itu hanya perantara. Penyebabnya dari dosa kita sendiri. Dari dosa kita sendiri. Maka lahirkan kesadaran, sakitku karena dosaku. Ya, sakitku karena dosaku. Yuk, sekarang kita buktikan. Musim corona kemarin, semua orang berpikir tentang corona. Semua orang membahas tentang corona. Sehingga Pak, corona semakin kuat, corona semakin besar seakan-akan. Namun ketika kita sudah jenuh membahas corona, ketika kita sudah tidak memikirkan corona, kemana mereka perginya? Begitupun penyakit kita. Kalau penyakit kita terus-terusan kita pikirkan, terus-terusan kita berprasangka, selagi pikiran itu ada, prasangka itu ada, sampai kapanpun tidak akan mungkin sembuh. Ya. Jadi kalau pengen sembuh, hilangkan dulu prasangka itu. Hilangkan. Andaikan itu benar-benar karena santet, sihir, guna-guna, prasangka baik kita sebaik-baik tolak balaknya. Sebaik-baik tolak balaknya. Bukan pakai ini, pakai itu. Bukan. Ingat, jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Paham teman-teman? Jika kita sakit, bergantung dengan makhluk, bergantung dengan obat, bergantung dengan ikhtiar, bergantung dengan orang pintar, pecah diri kita, hancur diri kita. Namun jika penyakit, jika diri kita pecahnya sesuatu yang dari dalam, maka muncul kehidupan yang baru. Jika engkau sembuh dari hatimu dulu, sembuh dari pikiranmu dulu, sembuh dari prasangkamu dulu, maka engkau akan mendapatkan sembuh yang berkah. Ingat ya, jika terus-terusan prasangka buruk, saya katakan jangan mimpi Anda sembuh. Jangan mimpi. Jika Anda sakit terus berprasangka buruk, jangan punya harapan sembuh. Gak mungkin sembuh soalnya. Gak mungkin sembuh teman-teman. Teruslah berprasangka baik. Ya, makanya saya selalu membantah ribuan pasien yang datang ke tempat kami. Ketika mereka datang, mereka lapor katanya ada santet sihir guna-guna. Saya bantah semuanya. Dari mana Anda tahu kalau itu santet? Dari mana kalau Anda tahu kalau itu sihir? Dari mana Anda tahu kalau itu guna-guna? Jika itu datang dari prasangka Anda sendiri, hati-hati dengan prasangka teman-teman. Atau mungkin Anda datang ke orang pinter, kemudian ditarik sim salabim ke abra-abra, seakan-akan keluar benda dari tangan. Bismillah, puh, langsung muncul benda di tangan kayak gini. Itu matrik anak kecil. Jangan percaya yang gitu-gituan. Ya. Jangan percaya yang gitu-gituan. Oke teman-teman. Karena sekarang, kemarin. Teman-teman ada yang melihat nggak? Waktu saya live pengobatan, saya menterapi orang yang terkena penyakit skizofrenia. Ya, orang yang terkena penyakit skizofrenia. Teman-teman tahu skizofrenia nggak? Nih, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit skizofrenia. Teman-teman silakan buka di Google, skizofrenia. Itu penyakit yang lagi banyak banget sekarang. Apa itu skizofrenia? Berawal dari prasangkanya sendiri, dari pola pikirnya sendiri, yang seakan-akan diwujudkan. Contohnya gini. Wah, sakit saya gara-gara santet nih. Wah, ini kena santet ini. Jadi seakan-akan dia kena santet. Seakan-akan dia kesurupan. Padahal dia sadar. Tuh, itu skizofrenia namanya. Begitu datang maghrib selalu dikait-kaitkan. Nih, bentar lagi waktu maghrib nih. Biasanya santetnya datang. Biasanya sakitnya datang. Tuh. Itu skizofrenia. Banyak sekali yang kayak gitu. Apalagi orang yang punya anxiety. Wah, orang yang punya anxiety itu
gerbangnya sangat besar akan terkena skizofrenia. Karena selalu mengkait-kaitkan penyakitnya gara-gara santet, gara-gara sihir, gara-gara guna-guna. Sehingga apa? Dia terpengaruhi oleh pikirannya sendiri. Dalam dunia psikolog namanya afirmasi, terafirmasi oleh pikirannya sendiri. Hati-hati dengan pikiran teman-teman. Jangan menganggap diri Anda terkena santet kalau itu datang dari prasangka Anda sendiri. Yuk kita buktikan betapa bahayanya sebuah pikiran. Ingat ya, kita buktikan betapa bahayanya sebuah pikiran-pikiran buruk. Kita buktikan. Teman-teman mau bukti nggak? Mau bukti nggak? Pikiran bisa mempengaruhi diri kita. Mau dibuktikan nggak teman-teman? Nih, bagi orang-orang yang masih menganggap sakitnya gara-gara santet. Mau dibuktikan? Yuk kita buktikan ya. Teman-teman perhatikan, ikuti arahan saya ya. Ikuti arahan saya. Sekarang teman-teman lihat tangan saya. Ya, lihat tangan saya. Dah. Sekarang teman-teman pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Yuk, perhatikan. Ikuti tangan teman-teman seperti tangan saya. Angkat tangannya ke atas. Bayangkan teman-teman sedang memegang jeruk nipis. Bayangkan teman-teman sedang memegang jeruk nipis. Lihat warna kulitnya. Warna kuning, kehijauan. Lihat. Yuk, sekarang ambil pisau yang tajam. Kemudian potong jeruk nipis itu menjadi 2. Pelan-pelan. Lihat air yang keluar. Lihat biji yang terpotong. Sekarang ambil sendok. Jeruk nipisnya sekarang diperas. Peras ke sendok. Dah. Yuk awas, pisahkan bijinya. Bijinya dipisahkan. Sekarang air jeruk nipis yang di sendok masukkan ke mulut. Telan. Sok, saya tanya di sini. Siapa teman-teman yang menelan ludah? Siapa teman-teman yang merasa asam mulutnya? Ngocor air liurnya? Siapa? Teman-teman yang tadi ikut mempraktekkan, ikut arahan saya, siapa di sini yang langsung menelan air ludah? Siapa yang langsung ngocor mulutnya? Yang merasakan asam di mulut siapa? Ini bukti teman-teman bahayanya sebuah pikiran. Ya, ternyata tubuh kita mudah sekali dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita terus-terusan berprasangka sakit ini gara-gara santet, sakit ini gara-gara guna-guna, mau sampai kapan pun gak akan sembuh penyakit Anda. Karena yang masalah bukan pada penyakitnya, yang masalah ada pada pikirannya. Ya, yang masalah ada pada pikirannya. Tuh teman-teman. Ya, tuh. Makanya hati-hati dengan pikiran buruk, itu hati-hati. Ya, itu hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan pikiran buruk, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, terus jangan mimpi deh dapat sembuh, jangan mimpi. Jangan mimpi, karena nggak bakalan sembuh, nggak bakalan. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Tuh, itu bukti ya. Nah, bahkan ilmu ini sangat dikembangkan oleh dunia-dunia barat. Bahkan sekarang lebih terkenal lagi ilmu ini. Ya, ilmu ini lebih terkenal dengan nama apa? Law of Attraction. Dengan sebutan LOA. Coba teman-teman. Ya, makanya hati-hati, sakit jangan prasangka buruk. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Selagi terus berprasangka buruk, maka keburukan itu akan tetap terjadi. Selagi kita berprasangka buruk, maka keburukan itu akan tetap terjadi. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Contoh, orang banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Muncul gejala asam lambung. Panas perih di ulu hati sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ada yang ngalamin nggak? Dari gejala asam lambung, datang masalah baru, datang pikiran lagi. Muncul penyakit asam lambung, lambung kayak diperes-peres, kayak diiris-iris, kayak disayat-sayat. Ya, kayak disayat-sayat. Kemudian lambungnya sakit gak karuan. Ada masalah lagi, beban pikiran lagi. Sehingga apa? Lambung jadi iritasi, lambungnya membengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Jantung sakit, dada sebelah kiri sakit, sampai ke ulu hati, sampai tembus ke belikat. Secara medis namanya penyakit GERD. Ruang gerak jantung terganggu lambung. Jantung disebut kolbu, kolbu adalah hati. Jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah. Pikiran gak karuan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Sok, kayak gitu nggak yang dialami? Dari mana sih penyebabnya? Pikiran.
Muncul ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga muncul 1001 sensasi. Secara medis namanya anxiety, gangguan kecemasan yang sangat luar biasa, ketakutan akan kematian. Dari mana sih penyebabnya? Pikiran. Makanya hati-hati dengan pikiran. Bukan seperti itu, bukan. Ya, santet sihir guna-guna itu ada. Ada. Karena disebutkan dalam Al-Quran juga ada. Tugas kita bukan berprasangka buruk siapa yang nyantet, siapa yang nyihir. Tugas kita introspeksi diri. Kenapa diri kita terkena santet? Kenapa terkena sihir? Kenapa Allah izinkan terkena santet? Rasulullah bersabda penyebabnya dosa. Bukan kita bilang gak ada santet, gak ada sihir. Bukan. Santet sihir itu ada. Kalau kita berprasangka buruk, itu jadi keburukan. Kalau kita prasangkanya baik, itu jadi tolak bala. Nah, penyakitnya orang zaman sekarang belum tentu dari santet, belum tentu dari sihir. Tapi udah prasangka buruk duluan. Sehingga apa-apa dikait-kaitkan. Suara burung dianggapnya santet. Suara air galon dianggapnya santet. Nah, orang yang terus-terusan berprasangka buruk, menganggap segala penyakitnya gara-gara santet sihir guna-guna, itu disebutnya skizofrenia. Nah, ini makanya apa? Hayu masyarakat, hayu umat, kita belajar. Ilmu agama itu penting. Kita belajar, teman-teman. Supaya kita nggak dibodoh-bodohi oleh pedagang obat. Sakit dikit suruh beli obat, sakit dikit suruh beli obat, sakit dikit nyalahin makanan. Itu kata pedagang obat. Kalau kata orang pinter, sakit dikit santet, sakit dikit guna-guna, sakit dikit sihir. Itu kata orang pinter. Kalau kata pedagang agama, sakit dikit minyak ruqyah, sakit dikit garam ruqyah, sakit dikit air doa. Itu kata pedagang agama. Kalau sabda Rasulullah, sakit apapun itu karena dosa kita. Mau pilih yang mana? Silakan. Ya, silakan. Hayu atuh udah sing sadar, sing waras. Jangan jadi orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar. Yuk. Ya, makanya gini teman-teman. Apa yang disampaikan di room ini sulit diterima oleh orang yang tidak mau belajar. Namun di room ini sangat mudah sekali diterima bagi orang-orang yang mau belajar. Itu teman-teman. Karena di room ini benar-benar semua terbelalak dengan pola pikir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan di zaman sekarang. Tuh.